Halo semua, apa kabar? Salam semangat ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tense dalam bahasa Inggris, yaitu present perfect tense. Nah, present perfect tense ini artinya adalah sudah atau telah. Artinya untuk kejadian-kejadian yang sudah terjadi atau yang telah terjadi. Oke, hampir mirip dengan simple past tense ya, tapi nanti ada bedanya. Simple past tense juga untuk kejadian lampau. Ini pun juga untuk kejadian lampau. Apa perbedaannya akan kita pelajari pada present perfect tense kali ini. Oke, kapan present perfect tense digunakan? Ya, ada 3 poin. Ya, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, apabila ada kejadian lampau atau sudah lalu, sudah terjadi, namun tanpa menyebutkan waktu kejadiannya itu kapan. Nah, contohnya seperti ini. They have moved into a new city. Jadi contohnya, they have moved into a new city. Artinya apa? Mereka sudah pindah ke kota baru, ke sebuah kota baru. Kapan pindahnya? Tidak penting. Yang penting wis pindah, yang penting sudah pindah. Kapan pindahnya tidaklah dipermasalahkan. Dan itu yang menjadi poin yang membedakan antara present perfect dan simple past tense. Kalau pada simple past tense ada keterangan waktu, pindahnya misalnya last month, bulan lalu, last week, minggu lalu. Nah, kalau pada present perfect ini tidak ada keterangan waktunya. Ya, kalau dikasih keterangan waktu malah tidak boleh memakai present perfect, harus memakai simple past tense. Yang kedua, kapan kita menggunakan present perfect adalah ketika menyatakan kejadian yang berulang-ulang-ulang, entah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi di waktu lampau. Ya, ingat, kejadian berulang-ulang-ulang-ulang, bukan nanti terjadi lagi, kapan lagi terjadi, enggak ya. Kejadian lampau, berulang-ulangnya di waktu lampau. Contohnya seperti ini. We have gone, kita sudah pergi ke Kediri 5 times, 5 kali, last month, bulan lalu. Jadi bulan lalu kita pergi ke Kediri 5 kali. Tapi kita tidak mempermasalahkan kapan pergi yang pertama, waktunya kapan, tidak penting. Yang kedua kapan, tidak penting. Ketiga, keempat, kelima, masing-masing kejadiannya yang pertama, kedua, sampai kelima ini kapan, tidak penting. Yang penting berulang-ulang-ulang-ulang di waktu lampau. Maka kita menggunakan present perfect tense. Ya, paham ya? Nah, sebelum melanjutkan pada poin yang ketiga, kapan kita menggunakan present perfect tense, kita bahas dulu tentang pola kalimat dari present perfect tense. Coba perhatikan sini. Present perfect tense dimulai dengan subjek, diikuti dengan has ataupun have, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Jika tidak punya kata kerja bentuk ketiga, memakai to be, been, hanya boleh been. Been dipakai kalau tidak punya kata kerja pada kalimat itu. Ya, kalau punya kata kerja ya harus memakai kata kerja bentuk ketiga. Nah, kapan kita menggunakan has dan have? Nih, sebentar. Has dipakai untuk subjek orang ketiga tunggal. Siapa orang ketiga tunggal itu? Bisa she, bisa he, atau nama orang yang jumlahnya cuma satu, misalnya Anton, Rika, Andi, dan lain sebagainya. Ya, memakai has. Selain itu memakai have. Nah, coba dilihat di contoh-contoh ini. Mereka, yang dipakai adalah have. Ini bentuk ketiga. Moved, ini we subjeknya. Ini have. Gone, gone ini bentuk ketiga dari go. Ya, paham ya? Oke, kita akan melanjutkan pada poin yang ketiga. Nah, yang ketiga, jika ada since yang diikuti waktu tertentu, ya, since yang diikuti waktu tertentu, ataupun for
yang diikuti durasi waktu, maka menyatakan kejadian yang sudah dimulai di waktu lampau namun masih terjadi sampai sekarang. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ini misalnya jam 7, sejak jam 7, sejak hari Minggu, sejak tahun 2015. Nah, itu waktu tertentu ya. Sedangkan for diikuti durasi. Durasi itu misalnya 1 menit, setengah jam, 30 hari, 1 tahun. Itu namanya durasi. For diikuti durasi, since diikuti waktu tertentu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I have been here since 7 AM. Saya sudah berada di sini sejak pukul 7. Berarti pas ngomong ini mungkin dia sudah pukul 8 atau pukul 9. Aku mau nek kene ke jam itu. Nah, berarti pas ngomong itu dia masih nunggu kan? Nah, sejak tadi masih terjadi sampai saat ngomong itu masih berada di situ. Contoh yang kedua, I have been here for 30 minutes. Saya sudah berada di sini selama 30 menit. Berarti pas ngomong itu dia masih di situ kan? Tapi sudah menunggu selama 30 menit. Mulai nunggunya sudah tadi, tapi ketika ngomong masih menunggu. Makanya kejadiannya sudah mulai tadi, tapi pada saat itu juga masih berlangsung. Nah, asal ada since sama for. Jadi boleh ada keterangan waktu pada present perfect, tapi cuma ada since sama for. Since harus diikuti waktu tertentu, sedangkan for harus diikuti durasi waktu. Kalau for ada for-nya tapi tidak diikuti durasi waktu, berarti dia bukan present perfect. Syaratnya harus diikuti keterangan waktu durasi. Oke, semoga bisa paham. Kalau masih ada pertanyaan bisa lewat email ataupun lewat kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, salam semangat.